sungai dengan total bentang kurang lebih 250 meter, akan dibangun jembatan sebagai penghubung. Dalam perencanaan ini, dipilih jembatan rangka baja bertipe Parker dan diberi nama Adhikagawa. Jembatan rangka baja memiliki berat relatif lebih ringan dibanding jembatan beton. Jembatan rangka baja Adhikagawa juga memiliki unsur estetika, selain juga memiliki kemudahan untuk dipasang atau dibongkar di proyek nantinya. Jembatan ini nantinya direncanakan akan terbagi menjadi 5 section masing-masing 50 meter dan antar section ditumpu oleh pilar yang menyambungkan 2 titik lokasi. Berikut adalah profil yang dipakai dalam perencanaan jembatan Adhikagawa. Menggunakan profil IWF karena sangat efektif dalam menahan gaya aksial akibat pembebanan teras. Tahap selanjutnya adalah menginput pembebanan berdasarkan SNI pembebanan berikut. Yang pertama adalah input beban mati, kemudian input beban mati tambahan, kemudian input beban hidup, kemudian input beban angin, kemudian input beban gempa berdasarkan respons spektra. Setelah itu digunakan kombinasi pembebanan dengan faktor beban yang sudah ditentukan dengan kombinasi sebagai berikut. Untuk meninjau analisis struktur, digunakan kuat 1 sebagai analisis beban maksimum dan layan 1 sebagai analisis lendutan pada jembatan. Gaya dalam yang bekerja pada gelagar induk atas adalah tekan, sedangkan induk bawah, vertikal, dan diagonal adalah tarik. Disebabkan geometri batang teras yang berbentuk segitiga. Hal ini baik karena teras didominasi oleh batang tarik, sehingga tidak perlu meninjau terhadap tekuk yang terjadi pada batang dan dapat menggunakan profil yang lebih kecil. Jembatan Adhikagawa memiliki lendutan maksimum di tengah bentang sebesar 60,63 mm. Dan meskipun secara struktur sudah aman terhadap kapasitas penampang dan lendutan, tetapi tiap komponen harus ditinjau terhadap gaya dan beban yang bekerja. Tinjauan analisis rangka terhadap tarik, tekan, lentur, dan geser. Sambungan pada rangka induk menggunakan baut yang dihubungkan dengan plat buhul. Untuk transfer geser yang terjadi pada ruas jalan, digunakan sambungan angkur baja pada gelagar melintang yang nantinya akan dihitung sebagai balok komposit terhadap plat lantai. Kemudian, slab diberi topping berupa cor beton terutama pada sambungan dengan steel deck sebagai backcasting permanen. Sebagai sambungan antar section, maka dibutuhkan pilar dengan perencanaan sebagai berikut. Beberapa inovasi yang kami tawarkan dalam perencanaan ini adalah: yang pertama, metode evaluasi dengan menggunakan metode RBS dan CPM untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan limbah. Yang kedua, menerapkan plat tambahan pada sambungan rangka induk. Yang ketiga, penggunaan fly slab sebagai pengganti plat konvensional untuk memberikan efisiensi pada proyek jembatan. Yang keempat, metode balance cantilever pada saat pelaksanaan konstruksi. Setelah perencanaan seluruh komponen jembatan, maka dibuatlah gambar detail jembatan dan juga rencana anggaran biaya material pada jembatan Adhikagawa sebagai berikut. Perencanaan konstruksi jembatan Adhikagawa di lapangan nantinya akan dibangun dengan topografi wilayah sungai sebagai berikut, dengan ketinggian air normal 4 meter dan tinggi lereng samping jembatan 10 meter. Proses konstruksi diawali dengan pembangunan pilar jembatan yang direncanakan agar dapat menahan gaya-gaya yang bekerja. Dengan metode balance cantilever, penyusun rangka dilakukan dari 2 ujung jembatan yang berlawanan. Untuk metode ini dibutuhkan linkset sebagai pengunci dan pemberat. Setelah rangka semua bentang sudah terpasang, maka linkset dan rangka pemberatnya dapat dilepas. Selanjutnya, pemasangan penyaur geser menggunakan angkur baja sebagai aksi komposit. Kemudian untuk plat lantai flat slab hasil fabrikasi dipasang dengan meletakkan posisi angkur sesuai dengan perencanaan berikut. Dalam hal ini, topping beton digunakan sebagai penghubung tiap ruas dan elemen dari flat slab yang digunakan. Setelah proses konstruksi struktur jembatan selesai, maka selanjutnya adalah proses konstruksi perkerasan jalan dan bangunan pelengkap jalan berupa trotoar, bahu jalan, dan sandaran jembatan. Dalam setiap sambungan bentang, terdapat kisi galvanis baja sebagai fungsi drainase dan tempat keluar air dengan pipa ke bawah menuju sungai yang dilintasi oleh jembatan Adhikagawa. Sekianlah perencanaan jembatan rangka baja tipe Parker Adhikagawa. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sipil.